Halo mas guys, mbak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Laika Faza. Kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di video part 1 dan part 2 di playlist program linier kita sudah mempelajari tentang PTLDV ya. Nah, sekarang perbedaannya apa antara PTLDV dengan SPTLDV? Bedanya ada sistemnya, Pak. Iya, anak TK juga tahu ya. Bedanya ada sistemnya. Iya, maksud saya sistem itu seperti apa gambarannya gitu loh. Jadi begini mas guys, mbak guys. Kalau yang kita pelajari sebelumnya itu kan pertidaksamaan linier dua variabel. Dia berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri. Contohnya, tentukan penyelesaian atau gambarlah penyelesaian dari X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6 gitu ya. Dia berdiri sendiri. Tetapi kalau SPTLDV dia itu tidak berdiri sendiri. Ada pertidaksamaan lain yang menyertainya dan dia menjadi sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan gitu. Contohnya ini. Ya, contohnya. Nah, ini SPTLDV. Dia nggak berdiri sendiri tapi dia punya satu kawannya ya, pertidaksamaan juga, sehingga dia membentuk sebuah sistem. Jadi kalau SPTLDV itu minimal ada dua pertidaksamaan ya, ada dua pertidaksamaan. Kalau lebih boleh nggak? Boleh. Kalau kurang nggak boleh. Berarti dia nggak boleh kurang dari dua pertidaksamaan, tapi kalau lebih boleh gitu mas guys. Nah, untuk memperdalam pemahaman materi tentang SPTLDV, coba kita selesaikan soal ini ya, contoh soal ini. Oke, untuk yang pertama kita selesaikan dulu pertidaksamaan X tambah Y kurang dari 2, kita ubah menjadi persamaan dulu ya, untuk mencari titik potongnya. Nah, seperti ini. Ini 0, terus ininya 0. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 2 ya, Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Ketemu titik potong 0,2 dan 2,0. Oke. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. Yang ini ya, kita ubah menjadi persamaan seperti ini. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. 0, 0 gitu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Y-nya adalah min 2. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 4. Titik potongnya 0,-2 dan 4,0 gitu ya. Kita sudah mendapatkan titik potong untuk pertidaksamaan 1 dan titik potong untuk pertidaksamaan kedua. Bedanya dengan PTLDV, kalau PTLDV itu langsung digambar ya dalam satu kartesius. Kalau sistem ya SPTLDV kita gambar dua-duanya dalam satu diagram atau satu bagan kartesius mas guys. Ya, jadi caranya hampir sama, cuma kalau SPTLDV itu digambarkan dalam sebuah kartesius. Berapapun banyaknya pertidaksamaan yang ada di dalam sistem itu, kita gambar dalam satu bidang kartesius. Yang pertama 0,2, 2,0. Berarti 0,2 di sini, kemudian 2,0 di sini. Ya, kemudian kita buat garis ya, garis yang melalui dua titik ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita cek ya tanda pertidaksamaannya di sini tanpa sama dengan ya, tidak memuat sama dengan. Berarti garisnya terputus-putus mas guys ya, seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita arsir ya, kita arsirannya kita bedakan. Yang pertama arsirannya berwarna merah. Oh iya, untuk mengarsir ini juga ada dua versi ya, atau dua cara. Ini saya gunakan versi 1. Saya akan menggunakan versi 1. Versi 1 itu adalah versi yang diarsir adalah himpunan penyelesaian. Yang diarsir adalah himpunan penyelesaian atau
seperti yang sudah-sudah yang di video saya sebelumnya di part 1 dan part 2 itu menggunakan arsiran versi 1 ya. Nanti versi 2-nya seperti apa? Nanti kita gunakan untuk contoh soal kedua ya. Sekarang kita arsir. Gimana arsirnya? Uji titik ya. Uji titik kan di sini ada 0,0 ya. 0,0 terletak di sebelah bawah ya, di bawahnya garis ini. Maka kita ujikan, kita bisa ujikan uji 0,0 ke dalam pertidaksamaan ini ya. X tambah Y kurang dari 2. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. 0 tambah 0 kurang dari 2. Jadinya 0 kurang dari 2. Benar atau salah? Benar ya. 0 kurang dari 2. Karena benar, maka kita arsir ke bawah sini. Ya. Karena 0,0 ini mewakili daerah di bawah garis putus-putus ini. Oke, seperti ini. Ya, ngarsirnya jangan setengah-setengah, jangan pelit ya. Oke, sekarang yang kedua nih, pertidaksamaan yang kedua. Titik potongnya 0,-2. Nah, berarti di sebelah sini min 2. Kemudian 4,0. 4,0 berarti kira-kira di sini. Kemudian kita buat garis. Nah, garis ini kita cek tanda pertidaksamaannya bagaimana. Memuat sama dengan ya. Memuat sama dengan berarti garisnya penuh, tidak putus-putus. Kemudian bagaimana cara mengarsirnya? Seperti yang cara sebelumnya yaitu uji titik juga. Nah, kalau 0,0 di sini terletak di atas garis ya, garis yang kedua ini. Kita ujikan ke pertidaksamaan kedua. Uji 0,0 ke X min 2Y lebih dari sama dengan 4. Berarti X-nya 0 dikurangi 2 kali 0 lebih dari sama dengan 4. Ini 0, 0 ya. 0 lebih dari sama dengan 4. Benar atau salah? Salah. Karena salah berarti jangan diarsir. Yang diarsir justru yang daerah yang di sebelah sini ya. Gini. Oke, seperti ini arsirannya. Nah, terus kesimpulannya ya. Kesimpulannya, ini saya perpanjang dulu. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang ada dua arsiran dari penyelesaian pertama dan juga penyelesaian kedua. Berarti yang mana? Yang ini ya, yang ada dua tumpuk arsiran gitu ya. Karena ada dua pertidaksamaan, berarti di sini ada dua arsiran. Nah, inilah yang disebut dengan daerah hasil penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Gitu Mas guys. Oke ya. Nah, kalau kalian sudah paham tentang cara ngarsirnya untuk versi 1, sekarang kita lanjutkan ke versi yang kedua dengan contoh soal yang lain. Gambarlah daerah penyelesaian SPTLDV berikut. Nah, ini ada 4 ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal video. Kalau 4 tidak masalah, tapi kalau kurang dari 2 yang bermasalah. Ya, ini 4 tidak masalah. Kita mulai dari yang pertama, 3X ditambah 5Y. Kita jadikan sama dengan seperti ini. X, Y. Nah, kita cari titik potongnya. X0, Y0 ya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti 15 dibagi 5, 3. Kemudian kalau Y-nya yang 0 berarti 3X sama dengan 15, X-nya sama dengan 5 gitu ya. Titik potongnya berapa? 0,3 dan 5,0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua. 2X ditambah 5Y sama dengan 10 gitu ya. Ini X, Y. Nah, 0, 0 seperti ini. Kalau X-nya 0, X-nya 0 ya, berarti Y-nya berapa? 10 bagi 5, 2. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 10 bagi 2, 5. Titik potongnya 0,2 dan 5,0. Oke ya. Untuk pertidaksamaan yang ke-3 dan ke-4, ini tidak perlu kita cari titik potongnya karena hanya terdiri dari satu variabel, X sendiri dan Y sendiri. Nah, berikutnya kita gambar pada Cartesius. Oke.
Ini X, ini sumbu Y, ini pusat koordinat. Sekarang kita masukkan untuk 0,3, berarti di sebelah sini 0,3, kemudian 5,0. 5,0 ini 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira di sini. Nah, kita buat garisnya. Nah, kita cek garisnya apakah terputus atau tidak. Kita lihat. Ini ya, tidak terputus ya. Garisnya penuh. Kemudian arsirannya. Nah, terkait arsiran kita harus lakukan apa? Uji titik ya. Titiknya berapa? 0,0. 0,0 masukkan ke pertidaksamaan ini. 3 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari sama dengan 15. Ini 00 kurang dari sama dengan 15. Benar atau salah? Benar ya? Nah, kalau benar, oh iya lupa tadi saya di awal belum menyampaikan bahwa kita akan menyelesaikan ini dengan arsiran versi kedua ya. Tadi contoh sebelumnya kita pakai versi 1, selanjutnya kita pakai versi 2. Versi 2 itu bagaimana? Versi 2 itu yang diarsir justru yang bukan daerah penyelesaian nih mas guys. Jadi ketika 0 kurang dari sama dengan 15, 0 itu mewakili daerah di bawah sini ya, DHP-nya berarti kan. Nah, kita arsirnya justru bukan yang DHP, kita arsir yang bagian atas. Nah, seperti ini. Kita arsir yang bagian atas. Oke, selesai ya. Kemudian yang kedua 0,2 sini, kemudian 5,0 juga di sini. Nah, kita buat garis lagi di sini. Sebentar, saya ulangi. Nah, ini garisnya. Untuk tanda pertidaksamaan kita cek ya. Tanpa ini menggunakan sama dengan, berarti garisnya sudah betul. Kemudian kita uji titik lagi. Uji titik. Uji titiknya berapa? 0,0 bisa. Ya, karena 0,0 terletak di bawah garis ya. 0,0 masukkan ke dalam 2x tambah 5y. Berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 lebih dari sama dengan 10. Bener nggak nih? 0 lebih dari sama dengan 10. Salah. Nah, kalau salah kita arsir gitu. Jadi kita arsir sini. Nah, kita arsir bagian sini. Justru yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian gitu. Nah, seperti ini. Kemudian pertidaksamaan ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau X lebih dari sama dengan 0 itu garisnya adalah vertikal. Jadi sumbu Y ini adalah sumbu Y ini merupakan pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0. Tinggal nanti arsirnya kemana gitu ya. Kalau X lebih dari sama dengan 0 kan yang terpakai berarti sumbu X positif ya. Nilai X positif ke kanan. Karena yang diarsir itu bukan penyelesaian, berarti kita arsir yang bagian kiri. Nah, gini. Jadi kalau X lebih dari sama dengan 0, garisnya itu vertikal. Seperti ini. Nah, kalau Y lebih dari sama dengan 0, garisnya horizontal. Ya. Penyelesaiannya ke atas di HP-nya. Kita arsir. Yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang bawah sini. Nah, jadi ada 4 ya, 4 pertidaksamaan. Nah, kelebihan versi 2 ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya bisa langsung kita temukan nih mas guys, yaitu daerah yang paling bersih. Gitu ya. DHP-nya adalah daerah yang paling bersih. Bedanya dengan versi 1, kalau versi 1 justru yang arsirannya paling banyak. Kalau versi 2 yang paling bersih. Kapan versi 1 digunakan? Versi 1 digunakan ketika pertidaksamaannya itu tidak terlalu banyak. Jadi satu sistem pertidaksamaan paling tidak ya 2 atau 3 lah masih bisa ya. Tetapi kalau sampai 4 pertidaksamaan ya dalam sebuah SPTLDV, saya sarankan gunakan yang versi arsiran kedua ini mas guys, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saatnya untuk latihan mandiri. Silahkan mas guys dan mbak guys buka bukunya, ambil kertas,
atau ballpoint atau pensil, silahkan coret-coret, diselesaikan soalnya ya. Nanti kalau ada kesulitan boleh diskusi di kolom komentar atau join di grup Telegram Nugas gitu ya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.